wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, ini saudara saya Pak Andreas, warga RT 04 yang dikenal sebagai MacGyver di RT 04 di RW 05. Beliau ini akan menceritakan kepada kita ada alat yang sedemikian cantik dan kompak dan juga amat sangat powerful. Dan nanti Pak Andreas akan bercerita bagaimana alat ini bisa tercipta, triggernya dari mana, proses pembuatannya seperti apa, dan yang paling penting ini Pak, isinya karena ini digunakan di warga, untuk warga RW 05, warga paguyuban, tentunya harus memiliki aspek pertimbangan kesehatan yang tidak semena-mena, seperti misalnya diisi solar dan lain sebagainya. Itu yang akan menimbulkan exercise lebih dalam. Nah, nanti Pak Andreas akan menjelaskan bagaimana historinya sampai tercipta alat sedemikian ini yang nantinya untuk warga RW 05, warga paguyuban, apabila sewaktu-waktu terjadi wabah, walaupun itu tidak kita inginkan, ataupun apa istilahnya yang terkait dengan DB ataupun dengan hal-hal lain, penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri, virus yang bisa ditangani secara cepat, nantinya ini akan digunakan alat ini. Tentunya dengan media dan isi yang beda. Mungkin Pak Andreas bisa dijelaskan? Ya, jadi asal mulanya adalah beberapa warga jadi chaos gara-gara demam berdarah. Oke, siap. Mana barusan anaknya itu kena, situ berapa lama anaknya semua kena. Artinya lintas RT seperti itu Pak? Iya. Waduh, luar biasa. Terus gimana dong? Oh bisa nih, fogging aja, fogging nabiak tuh Pak, sono sini nggak ada beritanya ya. Kapan gitu. Nah terus ada warga yang kebetulan saat itu lebih tahu mungkin dari itu ini nih nggak boleh sering-sering Pak fogging, jadi ini harusnya sekian bulan baru boleh. Nah kan saya penasaran, kan saya nggak mau terima gitu aja dong. 3 bulan sekali ya Pak, kalau nggak salah. Okay. Kenapa kok lama gitu katanya? Saya cari dong. Wah akhirnya ketemu. Coba Pak bisa dijelaskan warga ini supaya lebih jelas. Nah, kan namanya orang elektro nggak ngerti ya, mesti harus cari tahu. Kenapa kok sampai gini? Nah sekarang ini ada nih. Jadi hasil pembakaran solar dalam mesin fogging mengikat hemoglobin di darah lebih kuat daripada oksigen. Nah, otomatis kenapa kok jadi pusing? Ya karena otak saya hipoksia. Hipoksia nggak dapatnya oksigen, malah dapatnya asap itu apa nih? Hidrokarbon ya. Selanjutnya apa Pak? Asapnya juga bisa memicu radang paru-paru. Pulihnya 6 sampai 8 minggu, Pak. Penyumbatan bronkial bisa fatal dalam 3 sampai 5 minggu, serta iritasi saluran napas dengan produksi lendir berlebihan. Jadi pemaparan solar itu tadi baru solarnya ya, belum dicampur insektisida tuh, insektisida nih. Nah, insektisida yang sering dipakai itu adalah malation. Itu memperburuk iritasi mata, batuk, sesak napas, sakit kepala. Nah, itu malation apa karena mudah didapat atau gimana Pak? Murah atau gimana? Ya mungkin lebih murah, lebih umum dipakai dan gampang bercampur dengan solar. Itu mudah dioperasikan, digunakan ya Pak ya. Sekarang kita belum sampai ngomong insektisidanya nih, baru solarnya tuh. Ini kan bermasalah. Ya. Kita harus cari dong alternatif. Nah, saya ingat dulu kalau di RCTI itu pakai mesin fogging. Lambok fogging itu aja ya kan? Ide dasarnya itu Pak ya. Fogging itu bahan dasarnya kan namanya di studio nggak boleh ada beracun. Ya. Nah, jadi water based fogging agent harus kita pakai di situ. Prinsipnya green nih Pak. Green. Bahan dasarnya air. Water base. Ya, jadi kalau kesemprot furniture segala macam tuh bisa dilap, dibersihkan ya Pak. Kan? Tapi Pak itu kalau namanya water base tadi kan dengan campuran yang akan disemprotkan, ini kan tidak bercampur. Harus ada apa tuh Pak in between antara itu Pak? Coba bisa dijelaskan. Saya udah coba.
si insektisidanya saya tes di gelas, saya tetesin. Ternyata nggak mau campur sama water base itu. Jadi harus cari akal. Lain kalau saya tetesin di solar mah gampang langsung shoot gitu. Kalau ini susah gitu loh. Ya artinya walaupun alatnya sudah jadi perlu proses ilmu kimia lah Pak. Ada satu cairan yang berfungsi bisa mengikat ke sono, bisa mengikat ke sini gitu. Sebagai kopling lah. Tadi apa namanya? Surfaktan itu. Salah kan nih kembali lagi ini ahli atom beda. Kalau aku elektronik. Nah, ya wis akhirnya nih pelajarin lagi dong. Campurannya berapa dong? Lihat YouTube. Orang-orang kalau ngomong, oh ini dicampur gini nih. Oh ini 1 liter harus dicampur dengan 1 tutup. Pertanyaan saya lah, 1 tutup itu berapa cc dong? Kok ora jelas ya? Tidak terkuantisasi dengan baik Pak ya. Bahaya kan? Nah, wah ini yang namanya expert aja kayak gitu loh. Wah gawat ini, lebih baik saya gini. Udahlah, saya beli insektisidanya sendiri, baca petunjuk pemakaian. Nah, harus bagaimana nyampurnya. Ternyata kalau yang 100 EC itu 100 miligram per liter. Nah, itu ditaker lagi. Takerannya dari mulai 10 sampai 20 cc per liter. Jadi itu berarti berapa gram per liter nggak tahu lah. Nanti dihitung kan gitu. Jadi dengan pakai surfaktan tadi ternyata bisa tercampur sempurna. Jadi nggak ada lagi mesti harus kopiok campur homogen sempurna. Nah, coba sekarang ini Pak, tadi kita udah jelas latar belakang dan lain sebagainya sehingga isinya pun juga dijelaskan secara detail. Ini alat ini cara kerjanya bagaimana Pak? Coba Pak Andreas jelaskan. Jadi tadi water base fogging agent dicampur dengan insektisida, dimasukin ke tabung ini, artinya udah campur sempurna ya. Dipompa, otomatis kan ini memberikan tekanan. Begitu valve di sini ditekan, otomatis cairan itu mengalir akan lewat sini ya, ke sini nih. Nah, masuk ke sini. Nah, ini gas burner dinyalain, memanaskan spiral ini. Otomatis cairan itu, fogging agentnya itu, begitu kena panas ini, dia akan berubah menjadi asap. Otomatis asap itu mengandung insektisida sesuai dengan takaran kita. Kalau yang ini gunanya tuh apa nih Pak yang panjang ini Pak? Ini tujuannya supaya kalau tadinya kan ide awalnya kan pakai solar. Lah solar pengkabutan solar, sedangkan ini ada api Pak. Makanya dijauhin. Kenapa kok nggak di sini? Kalau di sini langsung kebakaran. Siap. Kayak yang di film itu tuh. Nah ini. Jadi nggak masalah sih. Cuma dipanjangin aja. Jadi ini sudah ada hitungannya supaya ini harus bisa memanas ini sampai berapa. Kenapa kok saya pakai bahan ini? Kalau pakai solar umumnya itu, apalagi yang orang-orang jual yang di pasaran itu, yang do it yourself itu lebih gampang pakai tembaga. Bagaimana tetek lelehnya tadi Pak? Nah cuman kalau tembaga saya coba ini, begitu pakai water base saya butuh panas lebih gede. Saya kencengin ini leleh Pak. Nunduk. Makanya ini sekarang menggunakan steel atau stainless steel ini karena dari burner ini bisa 1300 derajat. Jadi ini harus mempunyai bahan metalurginya harus tahan minimal 1000 derajat. Ya. Kan ini nggak full ya Pak. Ternyata dengan bahan ini yang bukan tembaga ini hasilnya bagus. Soalnya kalau apinya kurang gede, itu seakan-akan orang komplain kok asapnya nggak ada. Beda sama kalau solar. Solar langsung gede gitu. Saya belum hitung nih
kira-kira setiap 1 liter ini bisa berapa luas. Oh, oke. Jadi coveragenya itu Pak ya? Coverage. Tapi menurut perkiraan nih Pak ya, untuk satu rumah dengan ukuran katakan di tempat kita kan ada yang ukuran 120, kemudian yang ukuran 100, ukuran mungkin paling kecilnya 80 atau 70. Kira-kira butuh berapa Pak? Ini kira setengah, ini cukup nggak untuk satu rumah ini Pak dengan luasan yang average ya, kita bicara tidak spesifik yang besar-besar. Kalau segini ya, luas misalnya rumah saya ini kan 300 ya. Ya. Berarti sekian persennya kan taman tuh. Oke. Itu kira-kira seperempat liter. Oh, oke. Seperempat liter. Jadi kira-kira water based agentnya ditambah itu paling-paling cuma berapa? Jadi harapannya ini kita harus cari bahan dasar yang aman buat manusia, buat binatang peliharaan, buat tanaman. Nah, ini yang perlu di highlight ini, bedanya konsep yang menggunakan solar dengan yang water base adalah itu tadi. Diulangi lagi Pak biar jelas ini. Jadi kalau oil base dalam arti solar itu kalau disemprot, kira-kira solarnya nempel di daun ya? Oh iya, ya kan? Pasti Pak. Nah, berapa lama itu? Merana ini, pohon nggak ada mulutnya aja, kalau ada kan teriak dia, tolong. Nah, kalau binatang kelihatan. Dari dulu itu kalau ada fogging, dia nggak doyan makan, Pak. Dia lari dia. Nah, kalau ini sekarang water base, supaya kita bisa lebih sering. Kalau pakai solar kan tadi 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ternyata itu side effect-nya itu loh baru hilang setelah sekian bulan gitu loh. Kalau begini, berarti ini kan bisa lebih sering ya Pak ya? Bisa lebih sering. Wah, ini disemprot di dalam rumah juga nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Nah, itu ceritanya. Oke. Jadi mungkin sudah cukup jelas, sudah cukup gamblang. Tadi sedikit dijelaskan Pak Andreas bagaimana berproses mulai dari desain awal sampai katakanlah sekarang ini yang sudah hampir sempurna ya Pak ya. Mungkin itu juga bisa diceritakan itu sampai berapa lama Pak butuh untuk sampai jadi begini kira-kira. Dari proses awal ya Pak. Korban bahan mah sudah banyak. Korban perasaan ada nggak Pak? Korban perasaan? Nggak sampai ke parah itu loh. Ini digulung nih. Ternyata ini juga ada hitungannya. Saya coba nih waktu rapet itu. Waktu ini gulungannya rapet, nggak mau nyala Pak. Oh gitu. Ternyata saya pelajarin lagi kalau benar itu jaraknya, jarak titik apinya di mana. Itu penting. Supaya optimum lah hasil foggingnya. Efisien. Nah, ini pun nanti akan saya tingkatin lagi koilnya. Tapi minta ampun susahnya. Kendalanya di mana? Kendalanya di mana, Pak? Coilingnya atau enggak? Ini api yang di tengah ini kan belum ada manfaatnya nanti. Kurang. Jadi koilnya itu akan saya bikin berapa lapis. Supaya apinya yang melebar pun kepake gitu. Wah. Iya, setuju. Nah, kita coba nyalain ya. Ini kan dipompa ini. Pompanya nggak usah banyak-banyak, cuma buat neken pakai korek. Nih, ini dibuka dikit nih. Ada suara kan? Wih, keren. Ini kayak bakmi Jawa Pak suaranya. Oh ya. Beda ya. Ini tunggu biar dia panas dulu. Gedein ya. Kalau bener yang ece-ece itu nggak bisa segede ini. Nah ini saya lihat nih. Tuh bisa lihat ya. Udah merah kan? Nah ini tinggal dipencet nih. Wih keren. Ya. Anjing. Kan? Wih. Nah tinggal di sini. Ayo. Coba. Kalau ini sih nggak usah pakai masker juga nggak masalah.
Nah, kalau sudah cukup, set, mati. Sudah. Ini alat yang luar biasa, bukan rekayasa, bukan drama, omon-omon. Ini langsung praktek dari engineer warga RW 05, khususnya Paguyuban Pesam, Bapak Andreas. Sekali lagi kita beri applause kreasinya. Nanti akan muncul beberapa produk-produk lain yang bisa diaplikasikan bagi Paguyuban warga Pesam. Terus dukung terus. Virus juga bisa mati katanya. Itulah. Sebelum virus yang dari India masuk, kita jaga-jaga dulu. Gitu. Itu nanti next target, next project kita akan ulas lagi. Pesam. Keren. Oke, terima kasih.